Yang baru babun fi husnil khuluq, bab tentang akhlak yang mulia ya. Akhlak yang mulia secara umum ada dua. Ada akhlak yang dari sananya jibilli, yaitu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada sebagian hamba memiliki akhlak yang mulia ya. Dia sabar, memang dari sananya dia sabar. Orangnya lembut, dari sananya dia lembut ya. Tidak gerasa gerusu ya, dari sananya ya. Dan ada yang lembut tapi dengan diusahakan. Asalnya dia tidak lembut tapi dia usahakan akhirnya menjadi seorang yang lembut. Karenanya ketika Asyaj Abdul Qais ya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam berkata kepadanya, "Inna fika khoslataini yuhibbahumullah." Sungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang Allah cintai, al-hilm wal anah. Al-hilm yaitu tidak cepat marah ya. Mungkin orang bersalah tapi dia biarkan. Ya, namanya halim ya. Kemudian al-anat yaitu tidak tergesa-gesa. Maka dia bertanya, apakah huma atakhallaqu bihima am jabbalani Allah alaihima? Apakah ini dua akhlak yang aku berperangi dengannya, yaitu aku usahakan, atau Allah telah mengkodratkan aku seperti ini? Maka Nabi mengatakan, bal jabalakallahu alaihima, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah menjadikan dua akhlak tersebut anugerah dari Allah untukmu. Jadi memang dari sananya Allah telah menjadikan dia memiliki sifat hilm, yaitu sabar, dan al-anat, tidak tergesa-gesa. Sementara hadis yang lain kata Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya sifat hilm, yaitu sabar ya, itu bisa diusahakan. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Kata Nabi SAW, ilmu dengan dicari, al-hilm juga dengan berusaha untuk menjadi memiliki sifat tersebut. Kata Nabi SAW, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha menjadi orang sabar, Allah bikin dia jadi orang yang sabar. Jadi akhlak itu bisa diusahakan ya. Kalau akhlak tidak bisa diusahakan menjadi akhlak yang baik, buat apa ada dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia? Ketika datang banyak dalil dari Al-Quran maupun Sunnah tentang akhlak yang mulia, menunjukkan kita bisa mengusahakan akhlak tersebut. Kita bisa berjuang untuk menuju akhlak yang tersebut. Dan Rasulullah SAW bersabda, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu. Aku jamin dengan istana di atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya ya, untuk yang bisa memperindah apa? Akhlaknya. Berarti akhlak itu bisa diusahakan. Oleh karenanya Nabi SAW meminta dengan banyak doa agar akhlak diperindah. Seperti Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperindah perawakanku, fisikku, fahassin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Seperti doa Nabi SAW dalam doa istiftah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya kecuali Engkau, dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini berarti akhlak diusahakan, bahkan diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda atau doanya, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang mungkar, amal yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, dan juga penyakit yang mungkar. Jadi meminta. Maka akhlak itu bisa diusahakan. Maka orang sombong kalau kita tegur, antum jangan begitu ya, kalau bisa antum begini ya. Jangan apa, kalau jangan sombong misalnya, atau jangan kalau bicara enggak usah keras-keras ya, pelan-pelan, lembut. Terus dia marah, saya memang dari sananya sudah begini ya. Dari dulu memang saya sudah keras. Nenek moyang saya juga begini. Misalnya ya. Ini saya tidak marah, tapi memang suara saya seperti ini lah. Jadi tapi dia ngomong kayak marah-marah ya. Kita bilang jangan begitu ya, karena orang memahami kamu kalau bicara seperti itu seakan-akan sedang apa? Sedang marah ya. Ya, bisa diusahakan dengan menurunkan volume suara, bisa kalau orang mau. Tapi kalau nggak berniat nggak bakalan bisa. Jadi orang yang
tidak mau berubah, ya. Dia mengatakan saya begini, saya memang dari dulu tidak seperti ini. Ya itu sebenarnya dia angkuh, ya. Dia bilang saya qadarullah, saya akan berusaha, saya belum bisa, ya itu. Tapi dia bilang saya tidak bakalan berubah lah. Ini sombong, ya. Karena akhlak bisa berubah, bisa berubah. Nah, kita belajar akhlak ini agar kita bisa berubah akhlak kita dari pelit menjadi dermawan, dari emosional menjadi orang yang hilm, yang sabar, ya. Jadi bisa berubah jadi orang yang sombong jadi tawadhu, bisa dengan belajar, ya. Tadinya dia sombong, dia angkuh, dia bisa jadi tawadhu. Kenapa? Dengan dia belajar. Dengan dia belajar dan dia melatih diri, dan itu butuh perjuangan. Oleh karenanya dalam riwayat sebagian sahabat mengatakan akhlak itu seperti arzak, seperti rizki. Berbagai macam akhlak orang berbeda-beda, sebagaimana rizki orang juga berbeda-beda. Sebagai rizki diusahakan, akhlak juga bisa diusahakan, ya. Baik, kita masuk dalam bab husnul khuluq. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar di atas perangai yang agung, ya. Ini adalah sumpah yang Allah buka dengan nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dan seterusnya sampai Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah bersumpah untuk menyatakan bahwasanya sungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung, dan Allah kuatkan dengan banyak penguatan. Pertama Allah buka dengan wal qalami wa ma yasturun, ya. Allah bersumpah demi pena dengan apa yang mereka torehkan. Yang kedua Allah buka dengan wa innaka, dan sungguhnya engkau. Ini penguat yang kedua, ya. Setelah demi, seakan-akan sumpah demi pena, sungguhnya engkau, Allah pakai lam taukid, la'ala, benar-benar di atas khuluqin, dan khuluq ini datang dalam kondisi nakirah li ta'zim li tafkhim, yaitu di perangai yang agung. Allah sifati lagi dengan agung. Jadi ada sumpah, ada lam taukid, ada nun taukid, ada lam taukid, kemudian ada khuluq dalam nakirah li tafkhim, kemudian disifati dengan azim. Jadi ada 5 penekanan, ya, dan menunjukkan betapa agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalau kita terjemahkan demi pena dan apa yang mereka torehkan, sungguh-sungguh benar-benar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas perangai yang luar biasa yang agung, ya. Kira-kira demikianlah. Maksudnya Allah sedang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama mengatakan seorang berusaha untuk yatahalla bil akhlaq al-karimah. Seorang berusaha untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Jika ada akhlak mulia menempel pada seorang, maka orang tersebut akan terlihat indah gara-gara akhlak mulia tersebut. Kata mereka kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW justru ketika akhlak nempel pada Nabi, akhlak itu yang kelihatan mulia. Kenapa? Ketika nempel pada Nabi nampak keajaiban. Ternyata ada akhlak yang luar biasa, yang tidak bisa nampak pada manusia-manusia yang lain. Sehingga kalau orang lain ditempeli akhlak, dia jadi mulia. Kalau Nabi, akhlak yang nempel pada Nabi, baru akhlak itu yang menjadi apa? Mulia. Ini istilah untuk mengagungkan Nabi SAW. Karena akhlak Nabi mukjizat. Akhlak Nabi mukjizat, ya. Makanya ketika para ulama bahas tentang mukjizat, mereka bagi jadi 2. Pertama al-mukjizat al-hissiyah, yang kedua al-mukjizat al-ma'nawiyah. Al-hissiyah yang terlihat oleh indra seperti air keluar dari jari-jari, kemudian rembulan terbelah, ya. Banyak ya hissiyah. Yang ma'nawiyah 3, yaitu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama Al-Qur'anul Karim. Ini mukjizat ma'nawiyah. Di antaranya adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah mukjizat tersendiri yang menunjukkan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang luar biasa, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau berada di perangai yang hebat yang agung, maka kita sebagai pengikutnya berusaha meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama bukan cuma terbatas pada ibadat yang seperti baca Quran, salat, ya. Kemudian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah juga antara interaksi kita dengan sesama manusia, ya, sama manusia. Dan itu bagian daripada akhlak.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau membagi akhlak menjadi dua, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak terhadap manusia. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala disimpulkan pada ikrar kita raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Yang sering kita ucapkan zikir pagi petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Demikian juga kalau kita menjawab azan sampai pada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita bilang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyyan wa rasulah. Ya, raditu billahi rabba, yaitu aku ridha Allah sebagai Rabbku, yaitu kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha, kalau Allah menetapkan suatu pada kita, kita berakhlak kepada Allah, tidak protes, ya. Tidak mengeluh, mengatakan ya Allah kenapa kau takdirkan aku seperti ini? Ya Allah kenapa kau ambil nyawa anakku? Ya Allah kenapa kau ambil nyawa istriku? Kenapa tidak aku dulu sebelum dia? Banyak perkataan yang menunjukkan tidak beradab kepada Allah. Seakan-akan Allah salah dalam mengambil keputusan, sehingga dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha. Di antaranya tidak qanaah, ya. Orang hasad termasuk bentuk tidak ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia diberi saya tidak, ya. Kenapa dia diberi saya tidak. Sehingga hilang sifat qanaah, timbul rasa hasad, dia tidak berakhlak kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan orang hasad itu protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah tidak tepat ketika membagi rezeki atau anugerah. Harusnya saya yang dapat, kenapa dia yang dapat, ya? Saya lebih ganteng dari dia, kenapa istri dia lebih cantik daripada istri saya, misalnya. Padahal terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dia hasad, ya. Saya yang lebih berusaha, kenapa dia yang lebih kaya daripada saya, ya, misalnya. Jadi beradab kepada Allah. Di antara bentuk beradab kepada Allah, Syekh Utsaimin menjelaskan, yaitu tunduk kepada hukum-hukum Allah. Kalau Allah hukum seperti ini, kita tidak boleh protes, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Dia mendahului, ya. Apa yang disampaikan Allah Rasulnya kita terima karena hukum Allah. Kalau kita beradab kita terima, hukum Rasulullah kita terima. Jangan kita cari pilihan yang lain. Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakun lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Allah dan Rasulnya sudah kasih keputusan, tidak boleh bagi seorang mukmin maupun mukminah untuk mencari pilihan yang lain. Bahkan di antara tafsir la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, itu seorang bikin ide. Coba seandainya hukumnya begini. Seakan-akan hukum Islam tidak lengkap. Dia mau kasih ide, harusnya begini. Harusnya begini. Ini dia tidak ridho dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka mencari hukum jahiliyah, yaitu hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara akhlak yang agung adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang disimpulkan dalam pernyataan kita setiap pagi dan petang, raditu billahi rabba. Itu perkataan konsekuensinya tinggi. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, yaitu ridha. Ridha Allah menciptakan kita dengan bentuk yang Allah kehendaki. Ridha tidak? Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, kata Allah. Allah memberi bentuk yang Allah kehendaki. Kita begini bentuknya, hidungnya begini, mukanya begini, ridha, jangan enggak ridha. Ya, kulitnya begini, jangan enggak ridha. Ya. Makanya ketika sebagian wanita ingin merubah ciptaan Allah, maka Allah tegur, ya. Nabi mengatakan, ya, tentang para wanita yang al-washimah, ya, wal-mustaushimah, yang mentato dan ditato, yang menyambung rambut dan minta untuk disambung rambut, kemudian yang mencukur alis dan minta untuk dicukur alisnya, al-mutafallijat, yang mengkikir giginya, ya, supaya kelihatan muda lagi. Orang Arab dulu suka kalau ada celah di gigi. Al-mughayyirati li khalqillah, ya, lil husni, yaitu wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah karena mencari keindahan. Dia tidak ridha, maka dia rubah wajahnya, operasi plastik lah, ya. Tempel sini, cabut sini, ya. Ya, ini tidak ridha dengan padahal sudah tidak ada, kecuali cacat. Kalau cacat atau tidak normal itu tidak mengapa, ya. Tetapi kalau normal kemudian diperindah, ya, kulitnya sudah bagus, dia rubah, ya.
Sudah putih dia operasi jadi apa? Jadi lebih putih lagi ya misalnya. Kulit sudah sawo matang udah bagus ya. Bukan sawo busuk, sawo matang lumayan. Dirubah lagi jadi apa namanya? Jadi tepung terigu yang misalnya putih ya. Padahal kecap itu manis, padahal meskipun hitam ya. Dibantah gula putih manis. Intinya ridha kepada Allah, ridha. Raditu billahi rabba, berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah menyebut tentang syaitan berkata, "Fala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah." Aku benar-benar akan perintah mereka supaya mereka merubah ciptaan Allah. Itu di antara propaganda syaitan membuat kita tidak ridha dengan takdir fisik kita. Sehingga kita ya melakukan hal yang dilarang ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib yang kedua adalah akhlak terhadap sama manusia. Maka Allah Imam Nawawi sebutkan dalam ayat berikutnya wa qala ta'ala wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang meredam amarah dan memaafkan orang lain ya. Ini adalah ciri-ciri orang bertakwa dan penghuni surga yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Kata Allah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa surga tersebut. Siapa orang bertakwa? Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Infak tetap jalan. Lapang mungkin lebih banyak, kalau sulit kurangi, tapi infak terus berjalan karena Allah menggunakan fiil mudhari' yang menunjukkan continuous tense ya, terus. Alladzina yunfiqun, yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Kemudian kata Allah, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang senantiasa meredam apa? Amarah. Di sini lebih kuat ketika Allah menggunakan isim fa'il. Isim fa'il itu kalau dalam bahasa Arab sudah seakan-akan sudah menjadi sajiyah, sudah menjadi perangainya. Jadi senantiasa meredam apa? Amarah. Dan al-kadhiminal ghaidh itu ibarat amarah sudah di puncak, sebentar lagi luber seperti air sudah di puncak di mulut periuk, tinggal sebentar lagi luber, kemudian ditahan supaya tidak luber. Itu namanya al-ghaidh, di puncak kemudian dia tahan. Dan dia mampu untuk melampiaskannya, tapi dia tidak melampiaskannya. Dan kita tahu keutamaan orang yang tidak melampiaskan amarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidhahu wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu da'allahu yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu min ayyil huri syaa." Siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak. Itu Allah populerkan dia di hadapan manusia seluruhnya. Allah panggil si fulan bin fulan. Allah jelaskan ini orang dahulu meredam amarah. Terus Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai ya. Subhanallah, amalan tidak ringan, meredam amarah itu tidak ringan, itu berat. Karena itu berat, maka pahalanya besar. Suruh pilih bidadari mana yang dia sukai. Sekarang kita enggak ada pilihan. Ada pilihan? Enggak ada. Raditu billahi rabba. Enggak ada pilihan. Apa yang Allah kasih kita terima. Enggak bisa pilih. Di akhirat bisa milih. Ya. Makanya sabar, hidup ini perlu kesabaran. Bisa marah tapi diredam. Marah, mungkin marah sama anak buah, marah sama bawahan, marah sama anak, marah sama istri, sabar ya. Kalau istri bikin ngomel-ngomel enggak usah marah, sabar, senyum aja. Kenapa senyum, Mas? Nabi bersabda, siapa yang meredam amarah disuruh pilih bidadari hari kiamat. Baik. Wal 'afina 'anil nas, dan yang memaafkan orang lain lebih berat lagi daripada sekedar meredam amarah. Karena meredam amarah terkadang masih gurundul di hati. Terkadang meredam amarah pingin balas dendam suatu saat, dia meredam. Tapi kalau wal 'afina 'anil nas lebih tinggi lagi, dia memaafkan orang lain. Dan ini ibadah luar biasa sulitnya, tapi pahalanya luar biasa. Memaafkan orang lain. Kenapa? Pertama, ibadah ini ya tidak bisa kita lakukan kecuali kita sedang dizalimi orang. Sedang dikata-katain, sedang diambil hartanya, sedang dipukulin orang, dijatuhkan kedudukannya. Kemudian kita maafkan. Jadi ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali kita sedang dizalimi ya.
Dan namanya orang ketika dizalimi inginnya membalas. Kalau bisa balasnya double ya, sifat manusia ya untuk menunjukkan dia hebat. Tapi justru Allah suruh memaafkan ya. Memaafkan. Dan ini sangat-sangat berat. Makanya datang dalam Al-Qur'an Allah sifati orang yang maafkan dengan muttaqin tadi. Dalam surat Al-Imran, "Uiddat lil muttaqin." Allah siapkan surga bagi orang bertakwa. Siapa? Yaitu memaafkan orang lain. Kemudian Allah akhiri, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Jadi orang yang maafkan itu disifati dengan takwa, disifati dengan ihsan. Demikian ayat yang lain kata Allah, "Wa anta'fu aqrabu littaqwa." Kalian memaafkan lebih dekat kepada ketakwaan. Kalau orang tidak maafkan, dia susah untuk bertakwa. Karena kalau dia lagi balas, terkadang melampaui batas. Dan kalau dia sudah melampaui batas, maka dia sekarang posisinya menzalimi, bukan lagi terzalimi. Supaya mudah bertakwa, maafkan. Udah maafkan. Maafkan, maka dia lebih dekat kepada ketakwaan. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maafkanlah mereka dan berlapanglah dada, sungguhnya Allah mencintai orang berbuat ihsan. Jadi orang yang melakukan memaafkan orang lain adalah orang mencapai derajat ihsan, dan ihsan adalah derajat yang tertinggi setelah Islam, iman, kemudian apa? Ihsan. Karena dia tahu bahwasanya ada ganjaran besar di akhirat, maka dia bisa memaafkan dan dia dicintai oleh Allah. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, maafkan. Karena Allah mengatakan fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka dan berlapang dada, sungguhnya Allah mencintai orang berbuat ihsan. Kapan kita maafkan, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan memaafkan ya. Memaafkan adalah sabar plus, bukan sekedar sabar, bahkan memaafkan. Dan Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian pahalanya besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang maafkan dan berbuat kebaikan, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan pahala yang besar. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah mencintai sikap pemaafan. Bukankah doa Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya, fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai sikap memaafkan. Siapa yang memaafkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keutamaannya, siapa yang maafkan, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian suka jika diampuni oleh Allah? Al-jaza' min jinsil amal, balasnya dengan perbuatan. Kita ampuni orang, kita maafkan orang, kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara pahala maafkan luar biasa. Tapi ini akhlak. Ternyata ibadah itu bukan cuma baca Quran, bukan cuma salat malam, bukan cuma kita bersedekah ya, bukan cuma kita haji umrah. Ada ibadah agung, memaafkan. Memaafkan orang lain ya. Sampai Rasulullah pernah muji seorang sahabat yang dia sebelum tidur dia mengatakan, saya maafkan semua orang yang pernah menzalimi saya. Dan kalau orang sudah maafkan, dia akan hidup tentram, tenang, dia tidak banyak pikiran. Ya sudahlah, orang zalimi saya banyak dosa. Saya maafin. Saya banyak dosa, kemudian ini cara Allah maafkan saya, ya, mungkin tambah derajat saya. Jadi kita berusaha maafkan orang lain ya. Dan orang yang paling utama kita maafkan adalah orang rumah, orang rumah, anak-anak, istri, ya, pembantu, orang yang di rumah yang semuanya berkhidmat kepada kita, pegawai dekat kita, supir. Ini yang paling utama kita maafkan. Makanya ketika Rasulullah ditanya, kam na'fu an khadim? Ya Rasulullah, berapa banyak kita maafkan pembantu? 70 kali sehari ya, 70 kali sehari. Pembantu dia sudah bekerja, berusaha, kekurangan, dia kurang paham, dia salah ngerti. Sudah maafin ya, maafin ya. Jadi saya pernah punya pembantu. Jadi istri bilang, ini Bu, jadi ada orang telepon kalau ada buat anak-anak kirim ya Bu. Ya, ini istri saya titip, Bibi, ini tolong kasih ibu itu ya. Ini buat cucu-cucunya. Ya Bu, akhirnya Bibi itu jalan keluar sampai di pagar ketemu satpam. Bibi mau kemana? Ini mau ngantar titipan buat ibu itu. Saya juga punya anak, buat saya aja. Oh ya sudah, buat Pak Satpam aja. Dia pulang, dia nggak bilang-bilang kalau dia udah kasih apa? Satpam. Akhirnya
Nenek itu telepon, "Bu, kok belum sampai?" Sudah diantar. Ini kira-kira bikin jengkel nggak? Ya kita mau marah gimana? Mungkin dia nggak paham. Dia pikir ya udah. Kan dia bilang, "Bi, ini kasih buat nenek sana kasih." Tengah jalan ketemu satpam di rumah. "Buat siapa, Bi?" "Buat nenek. Saya juga punya anak." "Ya udah buat Pak Satpam aja lah." Kenapa kasih orang? Tapi kita nggak bisa marah ya. Mungkin dia kemampuannya nggak sampai, mau diapain ya. Kalau dia pintar dia yang jadi bos, kita jadi anak buah. Ya, jadi gimana ya? Orang paling utama kita maafin orang-orang dekat kita. Dan kalau kita maafkan dia dapat pahala. Jadi sekali lagi saya ingatkan bosnya, akhlak itu bukan cuma ibadah itu bukan cuma baca Quran, bukan cuma salat, zikir, bangun malam, enggak. Di antaranya interaksi kita dengan sama manusia. Ini juga pahalanya sangat besar, nanti akan kita jelaskan. Baik, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan," muttafaqun alaih. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini sudah jelas bagaimana tidak, sementara Allah telah memujinya dengan pujian yang luar biasa setinggi langit. Allah tekankan dengan 5 penekanan. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga tadi saya sudah singgung, akhlak Nabi adalah mukjizat tersendiri. Akhlak Nabi adalah mukjizat tersendiri. Dari segala sisi kita lihat akhlak Nabi luar biasa. Saya sudah pernah sampaikan misalnya zuhud. Nabi zuhud, komitmen zuhud. Sampai meninggal dunia tidak pernah foya-foya sekalipun, tidak pernah. Ini menunjukkan dia seorang Nabi. Kalau dia bukan seorang Nabi, mungkin dia sekali-sekali happy-happy, senang-senang, royal, glamor, enggak, sama sekali enggak pernah. Zuhud. Sampai meninggal, dari awal sampai meninggal, menunjukkan memang dia seorang Nabi. Ini akhlak yang buktikan dia seorang Nabi. Ya kalau kita sekali-sekali kita senang-senang lah. Kalau Nabi enggak, dia zuhud dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan akhlak Nabi yang luar biasa. Rasulullah SAW pemberani juga, tidak pernah takut sama sekali. Pemberaninya luar biasa ya. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, "Kunna idza marral ba's ittaqaina bi Rasulillah." Kata Ali bin Abi Thalib, kami kalau perang sudah parah, kami berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ngomong bukan pengecut, yang bilang Ali bin Abi Thalib, sang pendekar, sang jagoan. Dia bilang kami kalau sudah perang parah, kami berlindung di belakang siapa? Belakang Nabi. Berarti Nabi paling apa? Paling depan. Sallallahu alaihi wasallam. Paling pemberani. Ketika perang Hunain, ketika kaum muslimin tiba-tiba kejebak di lembah, tahu-tahu dihujani anak panah, semua kabur. Tinggal beberapa belas orang bersama Nabi, dan Nabi sedang naik begol kalau tidak salah. Maka Nabi langsung teriak, dia tidak mundur dan dia maju ke depan. Dia mengatakan, "Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Saya nabi yang saya tidak berdusta dan saya cucunya Abdul Muttalib. Bahkan dia teriak biar didengar musuh, dia tidak takut sama sekali. Karena apa? Dia seorang nabi. Maksudnya kalau kita bicara akhlak pemberaninya, Rasulullah luar biasa. Ya. Ketika ada suara yang mencekam di malam hari, orang-orang semua keluar menuju sumber suara tersebut. Ternyata Nabi sudah di depan, sudah naik kuda di depan. Kemudian Nabi balik, kata Nabi, "Lan tura'u," tidak usah khawatir. Balik. Nabi ternyata sudah di luar menuju sumber suara yang mencekam tersebut. Sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau kita bicara memaafkan, luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memaafkan ya. Sampai ketika dia diracun oleh wanita Yahudiyah yang memberi racun sehingga Nabi meninggal akibat racun tersebut, Rasulullah tidak menyuruh membunuh wanita tersebut. Rasulullah maafkan. Yang beri racun Yahudi, sampai Rasulullah makan racun. Ketika tanya, "Kenapa kau racuni saya?" Kata Yahudi tersebut, kalau kau pendusta biar kau mati saja ya. Kalau kau nabi pasti kau dikasih tahu." Dan benar, ketika Nabi, Allah mentakdirkan Nabi sudah makan dulu, baru kambingnya berbicara, "Inni masmumah," sungguhnya aku beracun. Kata para ulama, hikmahnya agar Nabi SAW meninggal dengan ganjaran mati syahid. Ya, Rasulullah tidak membunuh wanita tersebut. Rasulullah SAW maafkan. Jauh kita dari Nabi kita yang bukan meracuni, cuma kasih makanan gak enak aja. Teman sendiri kita udah ngamuk-ngamuk, "Ini makanan kayak gini," padahal teman sendiri, muslim sesama muslim, cuma salah kasih bumbu. Bukan salah kasih racun. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar oleh seorang Arab Badui, Nabi sedang berjalan, tahu-tahu Arab Badui tersebut tarik selendang Nabi.
tarik sampai kelihatan warna merah di leher Nabi, karena Nabi berkulit putih. Ditahan, Nabi sedang jalan, kemudian direm oleh orang Badui tadi, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi alladhi atak." Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang Allah titipkan kepadamu. Nabi langsung fatabassama, faltafata ilahi fatabassama. Rasulullah SAW lihat dia, Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW berkata, berikan kepada orang ini. Siapa yang bisa langsung tersenyum seperti itu? Kalau kita Nabi bisa langsung tersenyum, menakjubkan. Panggilnya ya Muhammad, ya bukan ya Ustadz, enggak, Muhammad. Misalnya kalau kita Firanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Saya sering cerita, saya juga pernah langsung memaafkan, hampir saya maafkan. Waktu saya keluar dari gerbang jamiah, gerbang universitas, saya naik mobil Cressida 89. Zuhud, tapi zuhud terpaksa waktu itu karena nggak ada duit. Jadi tahun Cressida 89, tahu-tahu ada mobil besar nabrak. Aduh, saya buka kaca, langsung saya maafkan. Fadl, ternyata dosen saya. Enggak apa Syekh. Masya Allah. Saya bisa memaafkan langsung, subhanallah. Jadi kita kalau renungkan akhlak Nabi semuanya keajaiban. Sehingga benar kata Anas, kana Rasulullah sallam ahsanan nasi khuluqan. Ya, Rasul adalah orang yang terbaik akhlaknya, dan masih banyak kalau kita cerita akhlak Nabi semuanya menakjubkan. Tapi berikutnya wa anhu radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh sutra ya, baik harir maupun dibaj ya. Dibaj itu sutra yang mungkin agak ada hiasannya di samping, ada kasarnya, ada tenunannya ya. Intinya ini jenis-jenis sutra sangat halus. Ya. Tapi kata dia tidak ada yang lebih halus daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu raihatan qad atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium wangi apapun yang lebih wangi daripada wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah secara mukjizat memang badannya wangi, memang badannya wangi ya. Sampai ada seorang wanita yang ketika Rasulullah tidur diambil keringatnya, dikumpulin ya. Ya karena wangi. Rasulullah SAW tubuhnya wangi ya. Dari sananya, dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan tubuhnya wangi ya. Kemudian Anas berkata, ini semua muqaddimah ya, tentang indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Wa laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinin." Aku telah menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Fama qala li qat Rasulullah tidak pernah sekali mengatakan enggak pernah. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu, dan tidak pernah Rasulullah aku melakukan sesuatu Rasulullah berkata kenapa kau bikin begitu, enggak pernah. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza, dan sesuatu yang tidak aku lakukan Rasulullah tidak bilang kenapa kau tidak kerjain. Enggak pernah, muttafaqun alaih. Dan ini Anas bin Malik adalah seorang yang diberi anugerah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cerdasnya ibundanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ketika dengar Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka dia bawa putranya Anas. Ya, dia mengatakan, wahai Rasul, ini Anas yakhdumuka, jadi pembantumu. Maka Anas masih kecil, maka dia jadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Ya, 10 tahun, dan dia ceritakan pengalamannya. Ini di antara satu mukjizat Nabi SAW terkait akhlak. Karena selama 10 tahun Nabi enggak pernah bilang Anas, enggak pernah. Kamu tuh, enggak pernah. Makanya lihat-lihat, enggak pernah. Kalau kita sering, kok gitu sih? Gimana sih kamu? Gitu. Rasulullah enggak pernah begitu. Gimana sih kamu? Kalau sama supir, suruh belok kiri kok belok kanan. Makanya jangan tidur. Kita enggak bisa kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Rasulullah SAW enggak pernah bilang enggak pernah. Itu uftu adalah adna kalimat li tadajjur, yaitu kata yang menunjukkan kejengkelan. Rasulullah tidak pernah tunjukkan kepada Anas kata yang menunjukkan kejengkelan sama Anas. Luar biasa ya. Dan bahkan bukan cuma itu, ini selama 10 tahun. Kalau kita sehari mungkin bisa. Supir salah kita senyum-senyum. Tapi sehari aja, coba besok. Tapi Rasulullah 10 tahun tidak pernah begitu. Luar biasa ya. 10 tahun. Menakjubkan. Bahkan tidak pernah aku melakukan sesuatu, dia bilang, kenapa kau begitu? Kenapa kau melakukan? Tidak pernah. Tentu Anas apakah pernah salah? Tentu sering ya, anak kecil.
Dia melakukan kesalahan. Sebagai contoh ketika Rasulullah mengatakan, wahai Anas, pergilah. Kata Anas, wallahi la adhab, saya enggak mau pergi. Anas cerita, pernah Rasulullah suruh kasih saya tugas. Rasulullah bilang, pergilah wahai Anas. Kata dia di mail, saya enggak mau pergi. Kata Anas, dalam hatiku saya ingin pergi. Anak kecil. Akhirnya dia pergi, dia nonton anak-anak lagi ngumpul main-main, dia nonton situ. Akhirnya telat. Lagi nonton mereka main. Akhirnya Rasulullah kejar dari belakang. Rasulullah pegang belakang. Kata Rasulullah, ya Unais, panggilan apa namanya manja, wahai Unais. Ya. Ngapain ya? Saya akan pergi ya Rasulullah ya. Idhab min haitsu umirt, pergilah ke arah yang telah kau diperintahkan. Dan Rasulullah tidak marah. Mungkin kalau kita enggak datang-datang, ini ngapain si anak ini? Datang, ketahuan ya. Rasulullah tidak pernah. Ini salah satu keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada majikan 10 tahun tidak pernah marah sama bawahannya, enggak pernah. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa an Sa'ab bin Jassamah radhiyallahu anhu qala ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan faraddahu alayya falamma ra'a ma fi wajhi qala inna lam naruddahu alayka illa anna hurumun, muttafaqun alaih. Jadi sahabat ini dia memberi hadiah kepada Nabi berupa himar wahsy. Himar ada dua, keledai ada dua. Himar ahli haram, diharamkan ketika perang Khaybar. Himar ahli itu keledai yang sering dinaiki di dongki ya. Itu haram, ya, tidak boleh dimakan dagingnya. Satu himar yang kedua, himar wahsy, mirip seperti kuda zebra, ya. Itu halal ya. Dan Nabi ketika sedang berihram dalam perjalanan, ada seorang sahabat yang menangkap himar wahsy, kemudian dia sembelih, dia tahu itu halal, dia sembelih, kemudian dia hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, saya beri hadiah kepada Rasulullah sallallahu himar wahsy, yaitu himar yang siap disantap. Maka Nabi menolak, faraddahu alayya. Nabi bilang enggak. Padahal Rasulullah tidak menolak hadiah. Falamma ra'a ma fi wajhi, tatkala Rasulullah melihat wajahku berubah gara-gara, artinya dia sudah cari setengah mati, ditangkap, disembelih, dihidangkan, kata Rasulullah enggak. Maka Rasulullah jelaskan agar dia tidak tersinggung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lam naruddahu alayka illa anna hurum. Kami tidak menolak hadiahmu kecuali kami sedang berihram. Kalau berihram tidak boleh makan hewan buruan. Kata Allah, la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang beriman, janganlah kalian membunuh atau berburu sementara kalian dalam kondisi sedang berihram. Masalahnya sahabat ini dia berburu khusus buat Nabi. Kalau seorang berburu khusus buat orang yang sedang berihram tidak boleh. Beda kalau dia berburu buat dia memakan, terus ada orang ihram datang dia kasih, boleh. Karena bukan, tapi kalau dia sengaja berburu untuk menjamu orang yang sedang berihram, maka ini tidak boleh. Meskipun orang berihram tersebut tidak langsung berburu. Karena salah satu larangan ihram adalah berburu. Tidak boleh berburu. Perjalanan dari Madinah ke Mekah sampai seminggu sampai 8 hari, dan mereka ya membawa bekal makanan, boleh makan tapi tidak boleh berburu. Tidak boleh berburu himar, tidak boleh berburu merpati, kelinci. Yang diburu tidak boleh dimakan, kecuali hewan laut boleh. Hewan laut. Sekarang subhanallah kita tidak perlu berburu ya. Tinggal naik pesawat sampai di hotel, berburu di hotel. Makan berbagai macam modelnya ya. Luar biasa. Dulu susah orang mau berihram. Jadi intinya yang jadi perhatian kita di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak mulia sehingga dia tidak bikin orang sampai suudzon atau jangan sampai tersinggung, maka dia kabarkan agar tidak salah paham. Makanya di antara akhlak mulia adalah menyampaikan udzur kepada orang agar orang tidak salah paham. Misalnya kalau orang kehilangan, aduh saya baru makan, mohon maaf, bukan kita diam aja, sudah setengah mati masa, atau kita bilang sedang puasa, mohon maaf, agar dia mengerti, sehingga dia tidak tersinggung, karena kita menghargai letihnya dia menyiapkan makanan tersebut. Kalau kita ada udzur kita sampaikan ya. Maaf, saya lagi diet. Misalnya, jadi akhirnya dia ngerti, saya dilarang dokter sementara saya lagi ada program, sehingga dia mengerti dan dia tidak tersinggung. Ini di antara akhlak yang mulia ya. Sehingga tidak tersinggung ya.
Sampai di Syekh Utsaimin mengatakan di antara akhlak mulia adalah menghilangkan penasaran orang. Kalau orang itu penasaran supaya dia tidak penasaran, kita hilangkan penasarannya. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Salman Al-Farisi datang mendengar tentang Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, maka dia ingin cek di antara sifat-sifat Nabi tersebut, di antaranya dia menerima hadiah dan menolak sedekah. Tidak makan sedekah. Dia tidak bukan menolak sedekah, dia tidak makan sedekah dan makan hadiah. Maka Salman Al-Farisi kasih makanan, dia bilang, "Ya Rasulullah, ini sedekah." Rasulullah panggil sahabat, Rasulullah kasih, dia tidak makan sama sekali. Kata Salman, nah ini cirinya. Ciri kedua, kasih makanan, Rasulullah ini hadiah. Ketika kasih hadiah, Rasulullah makan bersama para sahabat. Oh benar. Ciri ketiga, Rasulullah ada tanda kenabian di belakang, di antara baina katifaihi, di antara dua pundaknya seperti telur kecil ada bulunya. Maka Rasulullah pakai rida, Salman putar-putar belakang penasaran. Rasulullah tahu dia pengen cek, Rasulullah lepas. Kata Syekh Utsaimin, ini dalil menghilangkan penasaran, akhlak yang mulia. Jadi penasaran ada perlunya, bukan kepo, paham? Bukan kepo nggak ada perlunya. Ini dia penasaran karena ada apa? Perlunya. Nggak ada masalah. Jadi orang penasaran tuh nggak enak ya. Nggak enak. Kalau kepo nggak ada perlunya, ngapain ya? Biarin aja kepo. Nggak ada. Seperti saya baca ada yang bilang ada seorang suka minum minum qahwa banyak. Akhirnya ada penasaran, dia datang. "Ya akhi, saya lihat kamu minum qahwa banyak sekali. Ada apa gerangan?" Kata orang itu, "Kakek saya dulu, dia umurnya panjang." Kenapa? Karena dia nggak suka nanya-nanya seperti kamu. Jadi kalau kita ada orang penasaran, kita hilangkan, itu ada manfaat bagi dia, kita hilangkan penasarannya. Kalau itu bermanfaat bagi dia, kalau nggak manfaat nggak usah ya. Tapi maksudnya ini akhlak Nabi luar biasa, sampai seperti itu Rasulullah SAW berakhlak. Seperti ini, nggak enak, kelihatannya dia wajahnya berubah, maka Rasulullah kasih penjelasan. Saya lagi ihram, jadi nggak bisa karena larangan orang ihram makan apa? Hewan buruan. Berbeda tadi saya katakan, seandainya jika seorang berburu, kemudian untuk dia lantas orang muhrim datang, maka dia boleh memberikan kepada muhrim tersebut, karena memang diburu bukan untuk secara khusus kepada muhrim tersebut, tapi untuk dia, maka dia boleh bagi kepada orang yang sedang berihram.